Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarto yang saat ini telah memasuki episode ke-25 dengan judul Gua Busuk. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan bahwa putra-putra keturunan Pangeran Suryowiyoto atau Pangeran Sekar yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Situlepen hatinya berontak, hatinya tidak terima kematian ayahnya. Sampai sekarang penuh dengan misterius siapa dan apa sang ayah dibunuh. Hal itu yang membuat marah Haryo Panuntun dan saudara-saudaranya, di mana Pangeran Sekar memiliki 4 anak laki-laki yang berlainan ibu. Haryo Penangsang adalah anak pertama dari istri pertama yang saat ini menduduki sebagai Adipati Jepang Panolan. Anak yang kedua Haryo Panuntun menjadi anak asuh Sunan Kudus. Dan anak yang ketiga bernama Haryo Panuntas menjadi anak asuh Sunan Gunung Jati. Sementara yang paling muda Haryo Mataram diasuh oleh Ratu Kalinyamat di Jepara. Air yang mengalir di Kali Gelis mulai menghangat, terasa pada lutut hingga telapak kakinya yang terpendam. Hari kiranya telah beranjak siang. Matahari yang memancar dari ujung timur Kali Gelis telah membuat aliran sungai terlihat bercahaya dan gelembung-gelembung air pada tenang. Alirannya sungai mulai berkurang. Makin sulit kiranya apabila Dimas Mukmin yang menjadi sultan. Apa kita layak menggugatnya kalau dia adalah tertuduhnya atas kematian Ayanda Sekar? Apa tidak akan terjadi penurunan kewibawaan kesultanan ketika sultannya justru diseret ke pengadilan? Kalau itu sampai terjadi,
itu benar-benar sebuah simalakama, sebuah pengadilan kerajaan digelar untuk mengadili rajanya. Begitu Haryo Pantas tercenung dalam hatinya, seakan-akan juga menahan amarah. Ia kemudian memandangi arus air yang mengalir di bawah tempat mereka duduk. Sebatang pohon lu yang melintang ke tengah aliran sungai. Air yang mengalir dari arah selatan itu selalu membawa serta sampah dari hulu. Sampah-sampah berupa rumput dan pokok-pokok semak turut terbawa arus alirannya. Sesekali juga buah-buahan dan bermacam biji-bijian, biji dan buah dari pepohonan yang tumbuh di sepanjang pinggiran aliran sungai. Buah masak yang tak sempat dipetik orang hingga jatuh sendiri dari pohonnya dan menjadi busuk dalam aliran sungai yang merendam. Haryo Pantun pun melakukan hal yang sama. Pandang matanya diarahkan pada kakinya yang sedang digerakkan ke depan dan belakang, mencoba menyingkirkan sampah-sampah rumput yang menyangkut pada lututnya. Dan tepat saat membungkuk, sebuah butir jambu hutan menabrak lutut kanannya. Buah sebesar kepalan telapak tangan yang kulitnya telah menjadi hitam itu pun diambilnya. Ditimang-timang buah yang sebelumnya punya rasa sangat manis itu, yang sekarang telah menjadi busuk karena lamanya terendam dalam air. Mendadak Haryo Pantun berdiri dan melemparkan jambu busuk itu ke tengah aliran sungai. Sambil berucap, keputusan ini benar-benar bisa terjadi, bisa menjadi simalakama yang memuakkan. Tak mungkin seorang raja yang dituduh bersalah akan menggelar pengadilan untuk dirinya sendiri. Karena aku pun tak mungkin akan mengajukan gugatan itu kalau orang yang dianggap bersalah itu telah menjadi sultan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, apakah majelis jaksa akan berani menyidangkan kasus ini? Ini benar-benar sebuah kebusukan, dan aku telah muak dengan kebusukan yang dipertahankan geramnya. Haryo Pantas hanya memperhatikan tingkah saudaranya, sementara yang tengah diperhatikan masih berdiri di atas batang ulu sambil tangannya mengepal kencang. Ia kembali berteriak, "Aku muak! Aku muak!" kata Haryo Pantun. Teriakan itu begitu keras terdengar karena diucapkan dengan penuh kekuatan, hingga suaranya memantul dari seberang sungai, tebing-tebing jurang yang ditumbuhi semak belukar. Suara yang diteriakkan pun bergema memecah
kebisuan pagi menjelang siang. Teriakan yang berulang yang membuat beberapa burung emprit yang hendak hinggap di pohon lu membatalkan niatnya. Sedangkan sekawanan burung pipit yang ingin mencari makan dari buah-buah yang masak lebih memilih terbang ke seberang untuk mencari buah dari pohon-pohon lainnya. Panuntas menghela napas panjang mendengar teriakan kekecewaan yang baru saja didengarnya. Ia hanya menolehkan pandang ke wajah kakaknya, Aryo Panuntun. Panuntun yang telah lelah berteriak itu duduk kembali di batang lu. Keduanya kemudian saling pandang, namun juga saling diam. Panuntun pun tak meneruskan ucapan kekecewaannya. Sepertinya ia telah lega karena telah menceritakan semua amarahnya kepada sang adik Aryo Panuntas. Wajahnya tak lagi muram, sorot matanya tak lagi tajam, lembut kembali memancar dari rona mukanya, persis seperti langit sehabis hujan. Dan Aryo Panuntun pun berkata, "Dimas Panuntas, dengan ini aku tak akan lagi berhubungan dengan kekuasaan. Aku akan kembali ke pesantren saja. Dunia yang tenang dan tanpa kepalsuan. Mengurusi santri, mendidik mereka untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan. Biarlah soal kekuasaan dipegang oleh yang lebih mampu, yang otak dan hatinya bisa bekerja sama ketika melihat ketidakbenaran, yang bisa memaafkan kebohongan dan kelicikan. Aku bukan orang yang bisa menerima kezaliman untuk dimaafkan sebagai kebenaran," kata Aryo Panuntun pelan. Sedang Aryo Panuntas tersenyum mendengarkan. Ia bisa menerima keputusan saudaranya yang telah mundur dari persoalan kekuasaan. Keputusan yang berbeda dengannya meskipun sama-sama kecewa. Baginya, Panuntas akan tetap terlihat dalam kekuasaan, karena justru dengan masuk ke dalamnya, kekuasaan bisa menjadi alat untuk memperbaiki keadaan. Kemelut dalam kesultanan justru akan makin parah jika semua keturunan Raden Patah menjauhinya. Dan dengan bimbingan Sunan Gunung Jati, ia bertekad akan selalu mendekat dengan kesultanan, karena menurutnya itu justru merupakan dakwah baginya. Aku benar-benar tak akan peduli lagi apapun yang hendak terjadi. Dadio banyu ora bakal nyau, dadio godhong ora bakal nyuwek. Ini semacam talak tiga pada kekuasaan.
ucap Haryo Panuntun ketus. Sementara Haryo Panuntas mendengar gurutuan itu dengan santai, Panuntas menanggapi dengan ringan. Belum juga nikah kok sudah bicara talak. Panuntun menolehkan pandang pada adiknya Haryo Panuntas. Ia seolah tersadar dan langsung berujar, iya, kita kan belum menikah dan belum pernah terlihat dengan kekuasaan. Ibarat orang nikah, hubungan kemarin baru saling ta'aruf, sekedar saling kenal dan penjajakan, jawab Panuntun. Dan Panuntas pun melanjutkan, Kang Mas Panuntun, belum ada khitbah, belum sampai ada pinangan ataupun lamaran. Karena Kang Mas Penangsang juga bakal menjadi sultan. Haryo Panuntun melanjutkan, betul juga, kata Panuntun. Ya, ibarat mau nikah, yang terjadi kemarin itu belum sampai pada walimah. Bodohnya aku sampai kecewa begitu rupa dengan yang namanya kekuasaan. Wong kita baru kenal kok sudah mau cerai. Cerah wajah Panuntun ketika langsung menimpal ucapan Panuntas. Keduanya pun saling tertawa. Kebahagiaan pun seakan tumpah di antara mereka berdua. Dan Haryo Panuntun melanjutkan perkataannya, seperti juga orang yang hendak menikah, ini harus tahap perkenalan. Jadi kalau memang tak cocok, ya tak perlu dilanjutkan ke pelaminan. Dan aku merasa tak nyaman hidup berdampingan dengan kekuasaan. Terlalu menyakitkan. Kembali Haryo Panuntun menegaskan. Sementara air sungai makin hangat dengan sinar matahari yang mulai datang menyinari. Siang perlahan hendak menjelang pagi telah beranjak pergi. Tak terasa mereka berdua telah lama bercengkrama di atas batang lu yang melintang di atas permukaan sungai. Satu-satunya pohon yang tumbuh di daerah itu, yang kemudian menjadi penanda daerah pinggiran Kudus tersebut. Batang lu yang membuat orang-orang menamakan daerah itu sebagai Padukuhan Lorong. Tapi omong-omong soal nikah, mendadak Panuntas beralih pembicaraan. Apa Kang Mas sudah memikirkannya? Tanya Panuntas kepada Haryo Panuntun. Panuntun hanya menyunggingkan senyum. Atau malah Kang Mas sudah punya calon? Kejar Haryo Panuntas penasaran. Panuntun kembali mengeluarkan senyum sebagai jawaban. Ulasan senyum yang justru membuat
pantas penasaran. Ayolah cerita, masa hanya soal talak 3 pada kekuasaan yang disampaikan? Hanya soal calon yang belum pernah dilamar tapi sudah mau diceraikan. Cerita yang soal calon yang telah cocok dan hendak dilamar, apakah sudah ada, Kang Mas? Desak Haryo Pantas kepada sang kakak Haryo Pantun. Dan Pantun pun menjawab, insya Allah nanti kalau sudah pasti aku akan ceritakan. Dan hanya itu yang disampaikan Pantun sebagai jawaban. Sepanjang perjalanan pulang ke pesantren, tak ada lagi perbincangan, tak ada lagi umpatan kemarahan, tak ada lagi kekecewaan yang diteriakkan, juga kegeraman yang dikeluhkan. Pantun hanya menyisakan senyuman, senyuman yang membuat Pantas penasaran. Nah, saudara, sampai berjumpa kembali di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Tahta Kidung Tahta Asmara seri berikutnya. Salam Merayu, salam budaya, sampai jumpa.